Shalom pendoa setia GKBI, salam jumpa kembali. Mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami sebagai bangsa Indonesia begitu banyak hal. Kau memberkati kami dengan tanah yang subur. Engkau memberikan kepada kami sebuah bangsa yang besar dan banyak berkat yang telah kami nikmati. Terlebih lagi ketika Engkau menempatkan kami di Malaysia, sehingga kami memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak di sini. Karena itu kami ingin melihat bagaimana janji yang Tuhan berikan digenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini. Amin. Para pendoa setia yang dikasihi Tuhan, mengawali persekutuan doa pada hari ini, kita akan bersama membaca kitab Kejadian 12 ayat 2 hingga 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Para pendoa yang setia dan dikasihi Tuhan, ada janji yang sangat besar yang begitu berharga bagi Abraham. Dan seperti janji Tuhan bagi Abraham, Allah juga memberikan janji yang sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Terlebih lagi ketika Tuhan menempatkan kita sebagai bangsa Indonesia, namun kita bisa tinggal, bekerja, dan hidup di Malaysia. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan ada 3 hal penting dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama, janji Tuhan tentang multiplikasi. Yang kedua adalah janji kemuliaan. Dan yang ketiga adalah panggilan untuk menjadi duta berkat. Para pendoa setia GKBI, pada Kejadian 12 ayat yang ke-7, Allah berfirman kepada Abraham, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Padahal ketika kita melihat Kejadian 15 ayat 18 hingga 21, maka tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Abraham bukanlah tanah bebas atau tanah yang tak bertuan. Di sana disebutkan bahwa tanah itu adalah milik orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, Feris, Refraim, Amori, Kanaan, Girgasi, dan orang Yebus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, melihat ayat-ayat ini mungkin kita akan segera mempertanyakan, apa benar bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan ini bagi Abraham? Jangan-jangan itu hanya perasaan Abraham saja. Mungkin Abraham ini terlalu banyak di rumah, sehingga mulai berhalusinasi. Atau jangan-jangan dia terlalu serakah, sehingga dia menganggap bahwa Tuhan akan memberikan tanah sebesar itu padanya. Tapi bagaimana kalau ternyata Tuhan benar-benar menggenapinya? Apakah akan terjadi pertumpahan darah dengan dendam yang kejam dan terus turun-temurun terjadi? Mari kita merenungkan bacaan hari ini dengan hati yang teduh. Ternyata ada cara pandang baru tentang janji yang Tuhan berikan kepada Abraham ini. Kita harus memahaminya dengan benar supaya kita tidak salah dalam mengambil bagian kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bahas 3 hal penting. Yang pertama adalah tentang multiplikasi. Pendoa setia GKBI, mengapa Abraham harus punya tanah sebanyak itu? Berapa besarkah keturunan Abraham kelak? Dan kalau ditanya tentang optimisme untuk terus menjadi bangsa yang besar, ini kalau bagi kita sebagai bangsa Indonesia, maka bercermin dari kasus COVID yang terjadi sampai pada saat ini aja, kita sudah merasa begitu ngeri. Bayangkan Bapak Ibu, angka kematian 128.000 orang yang meninggal dari 4,01 juta kasus ini di Indonesia ya, per tanggal 24 Agustus yang lalu. Sementara di hari yang sama, angka kematian di Malaysia akibat COVID
itu mencapai 14.553 dari 1,59 juta kasus. Ini berarti kalau dibandingkan jumlah kasus COVID Malaysia adalah 39,6% dari Indonesia. Sementara angka kematian di Malaysia hanya 0,01%. Bapak Ibu, akhirnya kita melihat bahwa memang Allah punya rencana yang besar bagi Abraham. Keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membandingkan janji multiplikasi dengan angka kematian akibat COVID, ini kalau bagi kita orang Indonesia ya, mungkin kita akan bertanya-tanya, kalau fakta tentang Abraham memang dia bisa menjadi bangsa yang besar, tapi apakah Allah akan membuat kita sebagai bangsa Indonesia itu juga menjadi bangsa yang besar? Para pendoa yang setia, kita harus percaya providensia Allah, bahwa Tuhan mampu menjaga kita sebagai bangsa Indonesia. Kita yakin bahwa Tuhan mampu memberikan kesehatan dan kesembuhan buat kita yang terpapar atau mengalami sakit. Namun agar janji ini bisa digenapi, perlu adanya apa yang menjadi bagian kita yang kita kerjakan, yaitu ketaatan kepada pemimpin negeri, baik untuk pelaksanaan protokol kesehatan, vaksinasi, atau semacam PPKM, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, atau lockdown, kebijakan-kebijakan lainnya. Atau jika kita merasa ragu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, mari kita cari data dulu yang jelas seperti apa, penerapannya bagaimana, supaya kita juga tidak salah dalam memahaminya. Para pendoa yang setia, mari kita doakan dengan sungguh-sungguh agar kebijakan pemerintah dapat direspon dengan baik. Menjadi bangsa yang besar bukan sekedar pengenapan janji Tuhan, tapi juga ketaatan secara pribadi dengan kesadaran ya terhadap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Maka sebagai publik kita pun harus taat. Untuk menjadi bangsa yang besar dibutuhkan ketertiban, keteraturan, kesetiakawanan. Untuk menjadi bangsa yang besar bukan sekedar banyak penduduknya, namun dengan berhikmat kita harus menjalani hidup ini dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua adalah janji kemuliaan. Bagaimana Tuhan bisa membuat nama Abraham masyhur di negeri orang? Mungkinkah Abraham mendapatkan tanah di negeri orang itu dengan cara merampas, memperdaya orang lain? Bagaimana pula dengan kita sebagai warga negara Indonesia yang ditempatkan di Malaysia? Bercermin kepada sifat dari bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang punya warisan sifat-sifat luhur seperti ramah, gotong royong, ya, dan berbagai sifat baik lainnya. Kira-kira bagaimana Allah memuliakan kita di negeri ini? Indonesia dan Malaysia sama-sama memperingati hari kemerdekaan di bulan Agustus. Jika Indonesia tanggal 17, maka Malaysia tanggal 31. Lalu bagaimana sikap kita? Memperingati kemerdekaan Indonesia, membuat nasionalisme kita bangkit. Dimanapun kita berada, kita tetap orang Indonesia. Kecintaan dan kepedulian kita terhadap negara dan bangsa Indonesia tidak tergantikan. Dukungan kita terhadap pemerintah Indonesia disertai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara tentu menimbulkan sikap yang khas, tidak dapat disamakan terhadap sikap kita dengan bangsa atau negara manapun. Demikian pula doa kita bagi keluarga yang ada di Indonesia. Ini menjadi satu pergumulan tersendiri. Kesejahteraan rakyat Indonesia itu juga merupakan bagian dari doa kita. Sedangkan sikap kita di hari kemerdekaan Malaysia adalah sikap hormat serta menghargai bangsa dan negara Malaysia dengan segala keunikannya. Bahkan dalam kondisi ekstrim ketika bangsa Israel dibuang, Allah pernah berpesan dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan di kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada
Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota di mana kita ditempatkan. Di Malaysia kita ini bukan dibuang, namun justru kita diberkati. Maka kita wajib bekerja dan mengupayakan kesejahteraan Malaysia, karena akan berdampak pula dengan kesejahteraan kita. Sikap dan cara kerja kita di Malaysia akan mempermuliakan Allah. Demikian pula Allah akan membuat nama kita masyhur. Di Malaysia kita bukan menjadi batu sandungan, namun kita dipanggil untuk menjadi berkat. Di akhir ayat yang kedua dikatakan dengan jelas, dan engkau akan menjadi berkat. Mari kita doakan agar kemuliaan yang Allah janjikan tidak diambil dari diri kita, namun benar-benar digenapi, agar Allah dapat memakai kita untuk menjadi berkat. Kalau saat ini warga negara Malaysia sedang mendoakan Perdana Menteri yang baru, Ismail Sabri Yaakob, maka kita pun ikut mendoakan, sehingga pemimpin yang sudah Tuhan pilih ini dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat dan penduduk Malaysia. Pendoa setia GKBI, hal penting ketiga adalah duta berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah Anda sadari bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi duta berkat? Betapa bahagianya kita melihat orang yang kita tolong, kita doakan, akhirnya berhasil. Orang tua yang melihat anaknya berhasil, guru-guru yang melihat muridnya berhasil, para pengusaha yang melihat orang, karyawan, binaannya berhasil. Tapi apakah itu bisa terjadi begitu saja? Tentu tidak. Ingatkah Anda bagaimana orang tua kita berupaya keras membuat kita tetap sekolah, disiplin, atau orang-orang yang menyemangati kita di tengah kegagalan usaha kita. Mereka yang sudi memberi kepercayaan di saat orang-orang yang lain tidak lagi mau mempercayai kita. Kita dipanggil untuk menjadi duta berkat dengan cara menolong orang, mendoakan orang, memberdayakan orang. Negara ini butuh orang-orang seperti Bapak Ibu, bukan haters, pencemooh, perusak, perusuh. Mari menggandeng sebanyak mungkin orang-orang yang mau membawa bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Bukan sekedar penonton, kita harus jadi pejuang, bukan pecundang. Mari kita syukuri panggilan untuk menjadi duta-duta berkat. Biarlah dari mulut kita keluar berkat, bukan kutuk. Hal-hal yang positif. Mari kita menggaungkan keberhasilan, semangat dalam pekerjaan dan pelayanan. Biarlah kita ikut merencanakan hal-hal yang membawa kebaikan dan keberhasilan. Dalam lingkup sosial, kita ikut merawat relasi hingga tercipta iklim sejuk untuk saling menopang satu dengan yang lain. Mari kita mohon agar Tuhan memampukan kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan bukan saja untuk menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga untuk berada di negara Malaysia ini. Gelurakanlah semangat dalam diri kami untuk menjadi duta-duta berkat. Berikan semangat hidup yang positif, penuh rasa syukur, kerelaan memberi diri bagi sesama, sehingga kami mampu menularkan semangat itu kepada orang lain. Jangan biarkan kami bermalasan dan menjadi pesimis. Tuhan, kami berdoa supaya berkat-Mu mengalir di kota Kuala Lumpur dan negeri Malaysia, di mana Engkau memanggil dan menempatkan kami. Kami juga ingin menyerahkan keluarga kami di Indonesia. Kami mengasihi mereka sama seperti mereka memperhatikan dan mendoakan kami. Seperti Engkau memelihara kami di sini, kiranya Engkau terus memelihara keluarga besar kami di Indonesia. Turunkanlah angka COVID yang masih tinggi di sana. Biarlah kasih-Mu melembutkan mereka,
agar taat terhadap himbauan pemerintah dan menjaga protokol kesehatan. Kami siap menjadi duta-duta berkat dimanapun Engkau menempatkan kami, agar semua kaum mendapatkan berkat-Mu. Dalam Kristus sumber berkat, kami berdoa. Amin.